Bayi untuk Sang CEO episode 13. Tante Dewi mendekat ke arah Melisa dan juga Satria. Tatapan mata Tante Dewi tampak menyelidik. Melisa hanya menundukkan kepalanya sembari sedikit menjauh. Sedangkan Satria tampak begitu tenang dan santai. "Kalian..." Tante Dewi tampak menggantung kalimatnya. "Kenapa, Tante?" tanya Satria pada Tante Dewi masih dengan sangat tenang. "Kalian menjalin hubungan?" tanya Tante Dewi yang seketika itu juga membuat tubuh Melisa menegang. Satria tersenyum. "Tante gimana sih? Melisa kan teman Naya, sudah kayak adikku sendiri." "Ya, tapi tadi Tante lihat kamu nyium dia." "Nggak boleh memangnya?" Dengan cepat Satria melanjutkan kalimat Tante Dewi dan melemparkan pertanyaan dengan nada dingin dan tatapan mata tajamnya. "Ya, nggak apa-apa sih. Jadi, kalian pacaran?" tanya Tante Dewi kemudian. "Enggak, Tante," Satria menjawab dengan tegas tanpa keraguan sedikit pun. Pada akhirnya, Tante Dewi hanya bisa menghela napas panjang dan memilih untuk tidak ikut campur lagi dengan urusan pribadi Satria dan juga Melisa. Setelah suasana sedikit menegangkan itu, Naya keluar dari biliknya, dan gadis itu tampak tak tahu apapun karena kini sedang memancarkan ekspresi bahagianya sembari menunjukkan gaun pilihannya yang kini sedang dia coba. Ada kakak juga. Gimana pilihanku?" tanya Naya pada Satria. Satria mengamati Naya, kemudian tersenyum lembut dan menjawab, "Cantik, kamu akan menjadi gadis tercantik di pesta." "Makasih. Punya Melisa gimana, Kak?" Kali ini Naya bertanya, sembari menunjuk ke arah Melisa. Melisa masih menundukkan kepalanya, sedangkan Satria bersiap seolah-olah dia menilai penampilan Melisa. "Apa pendapatku penting? Bukankah dia memiliki kekasih? Harusnya dia kesini dan meminta pendapat dengan kekasihnya." "Is, masa gitu sih?" Naya memberengut sebal. Satria tersenyum, lalu dia berkata, "Ya, dia cantik, sama kayak kamu," ucapnya dengan nada yang dibuat sedikit malas. Naya kemudian menghampiri Melisa dan mengamati Melisa. "Gaun pilihan kamu bagus, Mel. Aduh, aku jadi gak sabar dengan reuni kita nanti." Melisa lagi-lagi hanya tersenyum dengan Naya. Dia kembali menatap Tante Dewi, dan entah kenapa dia menjadi canggung dibuatnya. Astaga. Saat Naya, Satria, dan juga Melisa keluar dari dalam butik Tante Dewi, tiba-tiba saja ponsel Naya berbunyi. Naya merogoh ponselnya yang berada di dalam tasnya, mengangkat panggilan tersebut yang rupanya berasal dari teman sekampusnya. "Ya, ada apa?" tanya Naya pada suara di seberang. Ya ampun, masa harus sore ini juga sih?" Naya tampak menggerutu. "Ya sudah kalau gitu, aku ke sana sekarang." Setelahnya, panggilan ditutup. Naya menatap Melisa seketika. Rencananya,
Sore ini mereka memang akan jalan-jalan bersama setelah keluar dari butik Tante Dewi. Namun nyatanya, Naya mendapatkan panggilan darurat dari kampusnya. Mel, maaf ya, kita gak jadi jalan. Itu aku disuruh balik ke kampus karena ada tugas dadakan. Naya tampak menyesal dengan hal itu. Melisa tersenyum lembut. Iya, gak apa-apa. Ya sudah, kamu berangkat, Gih. Sebagai ucapan maafku, kamu biar diantar sama Kak Satria ya. Gimana, Kak? Kakak mau kan ngantar Melisa? Tanya Naya pada Satria. Nay, aku bisa pulang sendiri kok. Melisa berharap bahwa Naya tidak lagi menyuruh Satria untuk mengantarnya. Ya, aku yang akan antar dia. Satria malah mengiyakan permintaan Naya. Makasih, Kak. Naya bahkan bersorak gembira. Kalau gitu, aku berangkat dulu. Bye-bye. Setelahnya, Naya memasuki mobilnya, lalu mobil Naya melesat meninggalkan area butik Tante Dewi. Ikut aku, perintah Satria sembari menuju ke arah mobilnya. Melisa tak bisa menolak perintah itu. Pada akhirnya, Melisa mengikuti Satria, memasuki mobil pria itu, kemudian entah pria itu akan membawanya kemana. Satria rupanya mengajak Melisa ke apartemennya. Ketika Melisa menatap Satria dengan penuh tanya karena tak mengerti apa yang akan dilakukan pria itu padanya, Satria malah menyunggingkan senyuman miringnya. Kita akan menghabiskan sore di sini, ucap Satria penuh arti sebelum dia keluar dari dalam mobilnya. Melisa tak menjawab. Dia hanya mengikuti saja kemanapun langkah kaki Satria. Sebenarnya bisa saja Melisa melawan. Namun, bagaimanapun juga, Satria adalah suaminya secara sah. Dan entah kenapa Melisa percaya saja bahwa Satria tidak akan menyakitinya. Mereka masuk ke dalam apartemen Satria. Satria menguncinya, lalu dia berjalan menuju ke arah kamarnya, diikuti oleh Melisa. Melisa berpikir bahwa Satria mungkin sedang menginginkan haknya. Karena itulah pria itu menuju ke kamar, dan Melisa mengikutinya sebelum Satria memintanya. Rupanya, Melisa melihat Satria duduk di pinggiran ranjang sembari membuka sepatunya. Lalu, Satria bertanya, "Kamu gak mandi?" Melisa ragu untuk menjawabnya. Kemudian dia berkata, "Iya, aku mau mandi." "Ya sudah, mandi aja. Ada handuk dan kimono di dalam sana." Melisa mengangguk. Dia kemudian menuju ke kamar mandi. Setidaknya, Satria memberinya waktu sendiri untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Melisa mulai melucuti pakaiannya sendiri. Kemudian dia mulai menuju ke arah shower dan mulai menyalakan shower tersebut hingga pancuran air dari shower itu mulai membasahi tubuhnya. Melisa memejamkan matanya, menikmati sensasi dingin ketika air dari shower membasahi tubuhnya yang sudah lelah. Tiba-tiba Melisa merasakan seseorang memeluk tubuhnya dari belakang. Melisa memekik seketika. Dia membuka matanya,
lalu menolehkan kepalanya ke belakang dan sudah mendapati Satria yang sudah tanpa busana dan kini sedang memeluknya dari belakang sembari membiarkan tubuhnya basah karena air dari shower. "Satria?" Dengan spontan Melisa menyebutkan nama Satria dengan penuh tanya. Dia tidak menyangka bahwa Satria akan melakukan hal ini padanya. Melisa lebih tidak menyangka lagi ketika tiba-tiba Satria sudah menundukkan kepalanya, kemudian meraih wajahnya dan mendaratkan bibirnya pada bibir Melisa. Melumatnya lembut, penuh dengan gairah, hingga membuat Melisa tak kuasa menolaknya. Setelah puas bermain-main di dalam kamar mandi, Satria dan Melisa akhirnya keluar dari kamar mandi dalam keadaan tubuh yang sudah segar. Keduanya mengenakan kimono dengan rambut yang masih basah. Melisa menuju ke pinggiran ranjang dan duduk di sana, sedangkan Satria tampak menuju ke sebuah meja kerjanya, mengambil ponselnya, lalu menghubungi seseorang. Setelah itu, suasana menjadi hening. Entah kenapa terasa sedikit canggung. Melisa bahkan tak berani untuk sekedar mengangkat wajahnya, menatap ke arah Satria, karena dia tahu bahwa kini Satria pasti sedang mengamatinya. Tak berapa lama, pintu diketuk oleh seseorang. Satria yang beranjak keluar dari kamar dan membuka pintu tersebut. Seorang penjaga apartemen datang dengan membawakan pesanan Satria yang tadi dititipkan di resepsionis. Melisa keluar dari kamar Satria karena merasa tidak nyaman berada di sana sendiri. Akhirnya, dia mendapati Satria yang membawa bingkisan dari luar dan menuju ke arah meja makan. Melisa akhirnya mendekat dan melihat apa yang sedang dibawa oleh Satria. "Aku pesan makanan sebelum mandi tadi, sekarang sudah dingin," komentarnya. "Sini, biar aku panaskan." Melisa meraih bingkisan tersebut, sedangkan Satria tampak tertegun karena ulah Melisa. Melisa sudah membawa bingkisan makanan itu menuju ke dapur tanpa memperhatikan reaksi Satria. Sedangkan Satria kini tampak menatap Melisa dengan tatapan yang sulit diartikan. Bagi Satria, kini Melisa seolah-olah bersikap seperti seorang istri yang melayani suaminya. Apa memang perempuan itu selalu memposisikan dirinya seperti itu? Dengan spontan langkah kaki Satria berjalan menuju ke arah Melisa. Berdiri di belakang perempuan itu, lalu tanpa bisa dicegah, Satria memeluk tubuh Melisa. Tubuh Melisa membeku seketika. Dia tidak menyangka bahwa Satria akan melakukan hal ini padanya. Tiba-tiba datang padanya, lalu tanpa suara pria ini memeluknya dari belakang. Apa yang dilakukan Satria? Apa yang diinginkan pria ini? Bersambung, nantikan episode 14-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.